Pongtiku pernah berkata, manusia hanya dilahirkan sekali dan mati hanya sekali. Karena itu, mulai dari ujung rambutku sampai telapak kakiku, aku tidak akan rela diperintah oleh orang bermata putih atau penjajah Belanda. Siapakah sebenarnya Pongtiku yang dianugerahi gelar pahlawan nasional oleh pemerintah Republik Indonesia? Tondok Lepongan Bulan Tanah Matarik Allo. Begitulah nama yang melekat pada tanah kelahiran Pongtiku sebelum adanya nama Toraja. Pongtiku sendiri lebih tepatnya lahir di Pangala tahun 1846. Ia merupakan anak terakhir dari 6 bersaudara. Ibunya bernama Lebo dan ayahnya bernama Karaeng Siambe, penguasa Pangala saat itu. Akan tetapi, tidak ada sumber yang mampu menjelaskan siapa saja saudara-saudara Pongtiku yang lainnya. Hal ini dikarenakan jika orang Toraja sangat mengandalkan sejarah lisan ketimbang menulis. Ini sejalan dengan catatan perjalanan Van der Lorsdrecht ketika datang ke Toraja. Dalam catatannya, ia menjelaskan bahwa sangat sulit untuk memperoleh informasi yang bisa diandalkan tentang sejarah Toraja sebelum kedatangan Belanda tahun 1906. Karena orang Toraja tidak bisa membaca dan menulis, sehingga sejarah mereka lebih mudah terlupakan. Hanya sosok seorang Pongtiku yang kemudian dikenal dalam sejarah Toraja karena perjuangannya menghadapi Belanda. Ayah dari Pongtiku yang saat itu berstatus sebagai penguasa adat di Pangala tentunya mempersiapkan anak-anaknya untuk menjadi penerusnya. Sementara itu, Pongtiku adalah salah satu anak yang paling sering diikut sertakan oleh ayahnya dalam pertemuan-pertemuan yang membicarakan masalah kemasyarakatan seperti sengketa adat dan cara-cara penyelesaiannya. Hal ini dilakukan untuk menumbuhkan jiwa kepemimpinan dalam diri Pongtiku. Selain itu, ayahnya kemudian memberikan nama Pong di depan nama Tiku yang menunjukkan kastanya sebagai anak kepala suku atau adat, sehingga namanya menjadi Pongtiku. Pangala yang merupakan tempat kelahiran Pongtiku menjadi pusat produksi kopi pada abad ke-19, sehingga ramai dikunjungi oleh pedagang-pedagang dari luar Toraja, utamanya dari dataran rendah Bugis. Dengan lingkungan yang seperti itu, Pongtiku muda kemudian tumbuh menjadi anak muda yang energik dan juga dekat dengan para pedagang kopi yang sering mengunjungi desanya, sehingga ia dikenal baik oleh para pedagang yang datang ke Pangala. Inilah langkah awal jaringan kerjasama yang secara tidak langsung dibangun oleh Pongtiku. Hasil dari kerjasama ini pun baru benar-benar terasa pada tahun 1880 ketika terjadi peperangan antara penguasa di Toraja, yakni perang antara Pangala dengan Barupu. Dalam konflik ini ia ditugasi oleh ayahnya yang sudah berusia lanjut untuk memimpin laskar Pangala. Berbekal dukungan dari para pedagang Bugis, Pongtiku mampu menaklukkan Barupu dan ia kemudian diangkat menjadi penguasa Barupu, menggantikan Pasusu, penguasa Barupu yang kalah perang, sehingga secara tidak langsung Barupu berada di bawah pengaruh Pangala. Keberhasilan Pongtiku menaklukkan Barupu menjadi berkah baginya karena daerah ini memiliki sawah yang banyak dan telah teririgasi dengan baik. Sejak saat itulah kepemimpinannya mulai diakui oleh pemangku-pemangku adat di Toraja. Ketika ayahnya meninggal, Pongtiku diangkat menjadi penguasa Pangala. Ia pun membentuk Pangala Raya yang terdiri dari Pangala, Barupu, dan Awan. Kemudian membangun sebuah sistem pajak yang terorganisir dengan memanfaatkan sawah yang ada di daerahnya. Sebagai penguasa adat, Pongtiku berusaha memperkuat perekonomian rakyatnya dengan meningkatkan produksi serta perdagangan kopi dan meningkatkan persekutuan dengan penguasa Bugis. Tidak berhenti sampai di situ, Pongtiku bahkan mendatangkan orang Bugis untuk mengajar bahasa dan tulisan serta menggunakan senjata api. Bigalke bahkan menambahkan bahwa Pongtiku melakukan korespondensi dengan negara-negara Bugis. Akan tetapi, keberhasilan Pongtiku membangun komunitas kopi di Pangala dan Toraja pada umumnya membuat negeri di luar Toraja berkeinginan untuk menguasai perdagangan kopi di Toraja. Kondisi inilah yang kemudian nantinya dikenal sebagai Perang Kopi. Toraja sebagai penghasil kopi dengan mutu terbaik menjadi tempat yang diperebutkan para pedagang saat itu.
Berawal dari keberhasilan Luwu memegang kendali perdagangan kopi di Toraja, yang kemudian bekerja sama dengan Bone, membuat kerajaan Sidenreng yang saat itu juga berusaha menguasai perdagangan kopi, menjalin kontak dengan penguasa Pangala, Pongtiku. Perang kopi dimulai tahun 1887, ketika pasar kopi Toraja didominasi oleh kerajaan Luwu dan terjadi persaingan antar sesama pedagang untuk merebut sumber kopi. Sementara itu, Pongtiku yang tidak senang dengan dominasi kerajaan Luwu dan mencoba memutus suplai kopi dari daerahnya kepada kerajaan Luwu dengan cara melarang pengiriman kopi dari utara ke Luwu yang melalui pasar Kalambe dan pasar Rantepao. Ia pun menolak untuk mengakui klaim supremasi politik terhadap kerajaan Luwu. Pongtiku yang telah menjalin kerjasama dengan kerajaan Sidenreng kemudian mengirim pasokan kopi kepada Sidenreng melalui Rantetayo dan tiba di Parepare sebagai pelabuhan utama kerajaan Sidenreng saat itu. Melihat situasi ini, Luwu kemudian meminta pertolongan kepada Bone dan juga mencari sekutu dalam negeri Toraja, yaitu menjalin kerjasama dengan Pong Maramba dari Bungtao dan juga penguasa dari Sangala. Akhirnya pada tahun 1899, pasukan ini kemudian memasuki Toraja dan menyerang Tondon yang merupakan kampung dari ibu Pongtiku. Tondong pun kemudian berhasil dirampok dan diambil alih pasukan yang dipimpin oleh Peta Ponggawae dari Bone. Pongtiku yang saat itu telah berusia 43 tahun tidak tinggal diam melihat kondisi ini bersama dengan sekutunya. Pongtiku segera mengatur siasat bersama kerajaan Sidenreng untuk kembali mengambil alih Tondon. Ternyata hal itu dapat dengan mudah dilakukan oleh Pongtiku. Malam itu juga, Tondon kembali berhasil diambil alih oleh Pongtiku dan memukul mundur pasukan Luwu dan Bone yang membuat perang kopi ini berangsur-angsur mulai mereda. Meskipun begitu, pedagang Toraja tetap menjalin hubungan dagang dengan Bone maupun Luwu, namun tetap dimonopoli oleh penguasa adat di Toraja. Pertempuran-pertempuran yang terjadi kemudian menyadarkan Pongtiku bahwa ia harus membangun benteng untuk memperkuat pertahanannya dari intervensi pihak luar. Pembangunan benteng pun disesuaikan dengan bentang alam Toraja yang bergunung-gunung. Maka di sisi barat dan timur Pangala dibangunlah benteng-benteng seperti Lalidong, Buntu Batu, Rinding Ala, Buntu Asu, Tondo, Kado, dan Mamulu. Di satu sisi, Belanda mulai mengendus perdagangan kopi di Toraja setelah kekalahan Bone pada perang kopi, sehingga membuat Belanda perlahan mulai menaklukkan Luwu dan kemudian Bone di tahun 1905. Melalui jaringan perdagangan, tersiar kabar bahwa Toraja akan digempur oleh Belanda dengan tujuan utama ingin memonopoli perdagangan kopi. Untuk mengantisipasi hal tersebut, penguasa adat di Toraja mengadakan musyawarah di kediaman Pong Maramba di Dongkonan, Buntu Pune, Kesu. Dalam kesempatan ini, Pongtiku turut hadir meskipun dulunya ia sempat berselisih dengan Pong Maramba. Dari musyawarah ini, tercapai beberapa kesepakatan yang dikenal dengan semboyan Misa Kada, Dipotua, Pantan Kada, Dipomate. Pong Maramba dan Pongtiku yang memiliki pasukan paling kuat ditunjuk untuk menjalankan strategi tertentu. Pongtiku sendiri diharapkan mampu menjauhkan serangan itu dari Rantepao dan mengalihkannya ke bukit yang telah dibentengi dengan baik di Pangala. Akhirnya pada 1906, Belanda tiba di Toraja dan dengan mudah menguasai Rantepao. Setelah itu Belanda mengirim surat kepada Pongtiku yang berisikan agar ia tunduk dan menyerah. Namun hal tersebut mendapat penolakan dari Pongtiku. Pongtiku bahkan menyatakan siap berperang jika Belanda memasuki daerahnya. Belanda kemudian melakukan penyerangan ke Pangala. Namun 3 kali penyerangan yang dilakukan, semuanya tidak menemukan hasil. Keberhasilan menahan gempuran Belanda tentunya tidak lepas dari kemampuan strategi serta semangat yang dimiliki oleh Pongtiku. Selain itu, ia juga diuntungkan dalam hal penguasaan medan. Namun keunggulan Belanda di bidang persenjataan membuat mereka secara penuh mampu menguasai Pangala di bulan Juni 1906. Meski begitu, kondisi ini tidak membuat Pongtiku menyerah begitu saja. Ia memutuskan untuk melakukan gerilya di Toraja. Kondisi yang semakin rumit memaksa Gubernur Jenderal Van Heos meminta Gubernur Swart memimpin langsung perburuan terhadap Pongtiku di bulan Oktober.
Serangan ini kemudian menewaskan Ibu Pongtiku yang kemudian mengubah jalan perlawanannya. Akhirnya, Pongtiku menerima tawaran gencatan senjata dari Belanda guna melaksanakan pesta pemakaman terhadap ibunya. Sesuai dengan adat Toraja, maka para bangsawan harus dipestakan terlebih dahulu. Upacara Rambu Solo ini sendiri direncanakan akan berlangsung pada bulan Januari 1907. Upacara Rambu Solo terhadap orang tua Pongtiku telah berlangsung selama 3 hari. Di tengah upacara itu, Pongtiku telah mengirim pesan kepada Wasaruran di Benteng Ambeso bahwa ia akan segera bergabung. Karena itu, upacara ini kemudian dipercepat. Malam harinya ketika jenazah masih berada di Lakiang, Pongtiku kemudian terpaksa meninggalkan jenazah itu untuk melanjutkan perjuangannya. Dengan menyusuri hutan Pangala, Pongtiku menuju Gua Kayu dan kemudian bergabung dengan pasukan di Benteng Ambeso. Tetapi karena Belanda mengetahui keberadaan Pongtiku, maka benteng ini kemudian digempur habis-habisan dan membuatnya kemudian meninggalkan Benteng Ambeso dan bergabung dengan pasukan Madika Bombing di Benteng Allah. Benteng ini menjadi satu-satunya benteng yang tersisa dan menjadi pertahanan terakhir para pembesar Toraja. Benteng Allah kemudian dikepung oleh Belanda dari beberapa sisi. Akan tetapi, strategi gerilya dalam benteng yang cukup luas ini mengakibatkan 7 kali serangan Belanda mengalami kegagalan. Berbekal meriam yang mereka miliki, Belanda tidak hentinya membombardir benteng ini. Namun serangan balasan dari Pongtiku berupa gulingan batu besar dari atas benteng menjadi serangan yang paling ditakuti oleh Belanda. Sampai pada akhirnya Belanda berhasil menemukan celah memasuki Benteng Allah dan membabi buta memasuki benteng serta mengejar masyarakat di sepanjang pinggiran bukit. Bigalke kemudian menjelaskan bahwa akibat dari pengejaran itu, lebih dari 900 orang dipaksa dan terpaksa melompat dari atas benteng hingga meninggal di bebatuan yang ada di bawah benteng. Dalam penyerangan ini, Pongtiku berhasil meloloskan diri dan menuju Pangala. Dengan jatuhnya Benteng Allah sebagai benteng pertahanan terakhir, maka Pongtiku tidak mungkin lagi mengumpulkan kekuatan. Namun kondisi ini tidaklah membuatnya menyerah. Belanda sendiri berusaha mencari tempat persembunyian Pongtiku, dan berkat bantuan bekas anak buah Pongtiku, akhirnya Pongtiku berhasil ditangkap di Lalikan pada 30 Juni 1907. Pongtiku kemudian dipenjara di Rantai Pao sambil menunggu hukuman yang tepat dari pemerintah kolonial Belanda. Dan akhirnya diputuskanlah bahwa Pongtiku akan dieksekusi mati. Pada tanggal 10 Juli 1907, Pongtiku kemudian diantar ke Sungai Sadang dan diperintahkan mandi di sungai itu. Pada saat ia menyelam, regu tembak langsung melepaskan tembakan ke arah Pongtiku dan menewaskannya. Dengan wafatnya Pongtiku, maka Belanda akhirnya mulai mengatur tata pemerintahannya di Sulawesi Selatan, mengingat seluruh wilayah telah berhasil ditaklukkan. Dalam sebuah tulisan sejarah, Pongtiku pernah berkata, "Manusia hanya dilahirkan sekali dan mati hanya sekali. Karena itu, mulai dari ujung rambutku sampai telapak kakiku, aku tidak rela diperintah oleh orang bermata putih atau penjajah Belanda." Atas perjuangannya, putra Toraja kelahiran 1846 tersebut dianugerahi gelar pahlawan nasional pada tanggal 6 November 2002. Pongtiku adalah salah satu pahlawan nasional dari Toraja atau Tondok Lepongan Bulan Tanah Matahari Allah yang melakukan perlawanan terhadap penjajah Belanda, sehingga bagi masyarakat Toraja, Pongtiku adalah sosok pahlawan dan simbol perjuangan terhadap kolonial Belanda. Pongtiku lahir tahun 1846 di Pangala, Kecamatan Rintingallo, yang sekarang masuk dalam wilayah administrasi Kabupaten Toraja Utara. Dan pada tanggal 10 Juli 1907, Pongtiku gugur ditembak oleh pasukan Belanda di daerah Singki dekat Sungai Sadan.
Dan ada beberapa laporan menyatakan bahwa pada waktu itu ia sedang mandi ketika ditembak oleh serdadu Belanda. Pada tahun 1964, pemerintah Kabupaten Tanah Toraja mengangkat Pong Tiku sebagai pahlawan nasional, dan pada tahun 1970 tugu penghormatan Pong Tiku didirikan di tepi Sungai Sadan, tempat Pong Tiku gugur ditembak pasukan Belanda. Dan pada era Presiden Megawati Soekarno Putri, Pong Tiku ditetapkan sebagai pahlawan nasional melalui SK Presiden Republik Indonesia nomor 073/TK/2002 per tanggal 6 November 2002. Karena Pong Tiku ikut memperjuangkan kebebasan dan kemerdekaan Indonesia. Dan melalui penetapan tersebut patutlah kita bersyukur bahwa kegigihan dan perjuangan Pong Tiku telah diakui oleh negara Republik Indonesia. Pong Tiku yang memiliki nama asli Nebaso merupakan pemimpin gerilyawan pemberontakan terlama di Sulawesi, yaitu wilayah Toraja. Pong Tiku adalah salah satu bangsawan Toraja, putra penguasa Pangala, dan merupakan petarung Toraja yang dikenal akan kegigihannya melawan kolonial Belanda. Sang ayah adalah seorang panglima perang yang menginspirasi Pong Tiku menjadi sosok pemberani. Pong Tiku adalah anak terakhir dari 6 bersaudara yang lahir dari salah satu keluarga penguasa adat wilayah Pangala. Ia merupakan putra dari Siampe Karaeng dan istrinya bernama Lebok. Pada tahun 1880 terjadi konflik di Barukpu dan Pangala. Pecahnya perang saudara antara Pangala dan Barukpu, di mana Barukpu pada saat itu dikuasai oleh Pasusu. Dan Pong Tiku pun memimpin serangan ke Barukpu, dan setelah Pasusu dikalahkan, Pong Tiku menggantikannya sebagai penguasa Barukpu. Setelah ayahnya Siambe Karaeng meninggal dunia, ia dinobatkan sebagai penguasa Pangala. Sebagai pemimpin, Pong Tiku berusaha memperkuat ekonomi setempat dengan meningkatkan perdagangan kopi dan persekutuan strategis dengan suku-suku Bugis di dataran rendah. Kesuksesan ekonomi ini membuat para pengusaha di sekitarnya menghormati dan mengagumi Pong Tiku. Khawatir akan persaingan dari kerajaan Luwu dan Pone di utara dan Sidenreng dan Sawito di selatan, maka Pong Tiku berupaya memperkuat pertahanan negaranya. Kerajaan yang dipimpinnya menyepakati beberapa perjanjian dagang. Akan tetapi, masuknya suku Bugis memicu ketegangan antar negara yang memuncak pada terjadinya perang yang kita kenal dengan Perang Kopi tahun 1889. Pada awal abad ke-20, Belanda mulai menyerang Sulawesi Selatan. Para penguasa lokal berhenti berperang satu sama lain dan memusatkan perhatian pada Belanda yang memiliki kemampuan jauh lebih unggul. Namun, satu persatu kerajaan di Sulawesi Selatan runtuh dan ditaklukkan oleh Belanda, hingga menyisakan Pong Tiku sebagai penguasa terakhir di Toraja. Kedatangan pasukan Belanda ke Toraja untuk meredam perjuangan Pong Tiku yang diawali dengan kedatangan pasukan Belanda di bulan Maret 1906. Pasukan Angkatan Perang Belanda dipimpin oleh Kapten Kilian masuk ke wilayah Toraja, tepatnya di Rantepao, dengan tujuan melucuti dan mengumpulkan senjata api dari semua penguasa Toraja. Pong Tiku dikenal sebagai musuh Belanda yang menyusahkan karena strategi-strategi perang gerilyanya yang cerdik. Karena penaklukan Toraja berjalan lambat membuat marah
Gubernur Jenderal Hindia Belanda saat itu, J.B. van Houts, dan segera memerintahkan Gubernur Sulawesi, Overste Swart, untuk memimpin langsung perang dan penangkapan terhadap Pongtiku di wilayah Toraja. Karena Gubernur Jenderal J.B. van Houts menganggap Pongtiku sebagai ancaman bagi kestabilan pemerintahan Belanda di kawasan itu. Setelah melewati berbagai perang secara gerilya melawan Belanda, maka pada 30 Juni 1907, Pongtiku dan pasukannya ditangkap oleh pasukan Belanda, sehingga ia menjadi pemimpin gerilya terakhir yang ditangkap. Selanjutnya, Pongtiku yang ditangkap oleh Belanda dibawa ke penjara di Rantepao. Setelah beberapa hari ditahan, pada tanggal 10 Juli 1907, Belanda mengakhiri hidup Pongtiku dengan menembaknya di dekat Sungai Sadan. Ia dikubur di peristirahatan keluarganya di Pangala, dan sejak kematiannya, Pongtiku menjadi simbol pemberontakan Toraja terhadap kaum penjajah. Pada hari peringatan kematian Pongtiku, upacara khusus diselenggarakan di Makassar yang merupakan ibu kota Sulawesi Selatan. Sebagai penghormatan, selain jalan raya, rumah sakit, juga bandara di Tanah Toraja diberi nama Bandara Pongtiku. Ada kata-kata Pongtiku yang menolak penjajahan Belanda, yaitu ia tutolino pissan rididadian, sia pissan rimate. Ia moto randuk dumi tampak beluakku, saya rok kepala letekku. Mau kana lana parenta tomata mabusa. Yang artinya bila diterjemahkan secara umum, yaitu manusia hanya dilahirkan sekali dan mati hanya sekali. Karena itu, mulai dari ujung rambutku sampai telapak kakiku, aku tidak rela diperintah oleh orang bermata putih, di mana orang bermata putih di sini yang dimaksudkan adalah penjajah Belanda. Dan senada menurut kesaksian dari Puang Sangala Lasok Rinding bahwa ketika dia berumur 20 tahun, ia diperkenankan oleh company atau Belanda mendengar secara langsung interogasi Pongtiku. Dan dengan jelas ia mendengarkan Pongtiku mengatakan hidup dan mati hanya sekali, dari ujung kepala sampai ujung kuku, tidak mau diperintah oleh Belanda. Perintahlah mereka-mereka yang mengundang dan menerima kalian di sini. Inilah makam pahlawan Pongtiku di Pangala, Kecamatan Rindingalo, Kabupaten Toraja Utara. Adapun monumen Pongtiku yang berada di kota Rantepao, monumen Pongtiku ini berada di pusat kota Rantepao di area Art Center Rantepao, Toraja Utara. Ada beberapa patung Pongtiku yang bisa kita lihat sampai sekarang di pusat kota Makale. Dekat kolam Makale ada patung Pongtiku yang sampai sekarang masih berdiri tegak sebagai simbol kepahlawanan seorang Pongtiku bagi Toraja. Selain beberapa daerah di Toraja, patung Pongtiku juga bertengger di Anjungan Losari, kawasan wisata di pinggir laut kota Makassar. Pongtiku sebagai pahlawan nasional dapat dijadikan inspirasi oleh karena keberaniannya dan tidak pernah menyerah dalam melawan penjajah. Bagi kita di era sekarang ini dan yang akan datang, semangat juang Pongtiku dapat dijadikan penambah semangat dalam berkarya, membangun Indonesia dan Tondok Toraja secara khusus. Selamat menyambut hari ulang tahun kemerdekaan RI yang ke-75. Semoga Indonesia maju. Merdeka!
Demikianlah review singkat salah satu pahlawan nasional yang menjadi kebanggaan Indonesia dan masyarakat Toraja secara khusus, yaitu Pong Tiko. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya channel ini semakin berkembang dan dapat bermanfaat bagi orang lain. Wassalam, see you.